Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kali ini saya sebagai pengamat luar negeri, khusus untuk negeri jiran Malaysia ingin membahas strategi jitu dan cerdik Malaysia untuk meraih kemajuan. Seperti kita ketahui bahwa Malaysia setelah merdeka di tahun 1957 hingga tahun 1980 masih menjadi negara berkembang yang tersendat kemajuan pembangunan negaranya, tapi setelah era Perdana Menteri Tun Mahathir berkuasa di tahun 1981, segalanya berubah demikian cepat. Malaysia mengalami transformasi yang luar biasa karena berjaya meraih kemajuan pesat di berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, transportasi, kesehatan, pendidikan dan pariwisata. Bahkan kini Malaysia mempunyai pendapatan per kapita yang cukup tinggi sekitar 11.000 dolar Amerika, hampir setara dengan negara-negara maju lainnya. Lantas apa itu yang disebut dengan strategi jitu dan cerdik Malaysia dalam meraih kemajuan pesatnya? Saya akhirnya menemukan jawabannya setelah membaca sebuah artikel bagus di radarbojonegoro.jawapos.com yang ditulis oleh Bahtiar Febrianto, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Bojonegoro yang pada tahun 2018 berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk memotret kemajuan Malaysia menurut perspektif pribadinya dilakukan dengan menerapkan 6 langkah strategi yang jitu dan cerdik. Pertama, melakukan penghematan dan memperketat pengeluaran negara. Segala pengeluaran atau pembelanjaan negara harus dipantau dengan saksama agar negara tidak menghadapi defisit yang sangat besar, dan tidak menimbulkan beban bagi negara sebagai akibat dari besarnya belanja ketimbang devisa yang diterima. Untuk itu negara juga harus memikirkan tabungan bagi hari depan. Kedua, membina ekonomi berasaskan pengetahuan. Hal ini diwujudkan dengan cara memberi perhatian berat terhadap usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi, serta memberi fokus kepada bidang-bidang yang mempunyai daya saing yang lebih kuat. Oleh karena itu, sumber daya manusia adalah elemen terpenting dalam ekonomi negara dan harus ditingkatkan nilainya, serta dibina upaya. Untuk itu, program-program penelitian dan pembangunan, penguasaan sains dan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran, harus lebih digalakkan di kalangan warga masyarakat, agar warga mampu menghasilkan ciptaan baru, produk baru, pendapatan baru, dan kekayaan baru. Ketiga, memperkokoh asas dan fundamental ekonomi negara, serta menciptakan bidang-bidang pertumbuhan baru. Strategi ini dapat dicapai melalui bioteknologi dan pertanian modern, karena sektor pertanian sangat dimungkinkan untuk mencapai hal itu. Selain sektor tersebut, bidang-bidang lain seperti pariwisata, pendidikan, kesehatan, keuangan Islam, dan pemasaran makanan halal merupakan potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini sudah dibuktikan dengan pertumbuhan dunia pariwisata Malaysia yang begitu mengesankan. Bahkan banyak orang-orang kita yang melancong, berobat, dan bersekolah di negeri jiran itu. Keempat, memperbaiki sistem informasi dan menghapus sistem birokrasi yang rumit terutama dalam bidang investasi agar menjadi lebih baik dan cepat. Hal ini sangat berkaitan erat dengan good governance dan good government. Sistem birokrasi cenderung menyulitkan investor bahkan mendorong munculnya tindakan suap yang menyebabkan tingginya biaya investasi. Penghapusan dan pembasmian suap di berbagai sektor, baik sektor umum, pemerintahan, dan sektor swasta sangat mutlak diperlukan. Kelima, meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui perbaikan sarana dan prasarana rakyat seperti perumahan, kesehatan, komunikasi dan informasi, pendidikan, kelistrikan, dan penyediaan air bersih, terutama di kawasan-kawasan yang masih tertinggal. Keenam, menghilangkan kesenjangan sosial melalui pemerataan pembangunan antara daerah atau wilayah, perkotaan dan pedesaan, serta peningkatan pendapatan golongan miskin melalui peningkatan modal usaha dan budaya seperti keterampilan. Catatan penting penutup saya, pemerintah Malaysia sangat menghargai prestasi warga negaranya. Setiap warga, baik Melayu ataupun non-Melayu, yang berprestasi tetap akan diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya. Malaysia kini merupakan Malaysia di era ekonomi yang berasaskan pengetahuan. Peluang orang-orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, giat bekerja, dan semangat berjuang tetap diprioritaskan. Sumber daya manusia merupakan aset negara yang paling penting. Modal ini adalah penentu dari survivnya suatu negara. Hal ini sangat disadari oleh Malaysia saat ini. Modal insan atau sumber daya manusia merupakan aset yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya, nilai inteleknya, dan dapat diperkaya modal budayanya. Pengembangan sumber daya manusia adalah penentu untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas suatu negara. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.